Hello guys, saya Agnes Veronica Utasoid dari kelas 12 MIPA 2 ingin menjelaskan materi tentang pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan secara mitosis adalah pembelahan yang digunakan di sel tubuh atau sel somatis. Pembelahan ini bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi luka. Dalam pembelahan mitosis terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap interfase. Merupakan tahap paling lama dalam pembelahan sel. Kok bisa ya? Karena berlangsung selama 23 jam. Dan katanya interfase menjadi tahap yang paling sibuk. Kenapa? Karena terdapat 3 tahap di dalamnya. Yang pertama adalah fase G1 atau gap pertama. Terjadi berbagai sintesis protein untuk menyiapkan bahan-bahan dalam proses selanjutnya. Dan yang kedua, fase S atau sintesis. Terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Dan yang ketiga, fase G2 atau gap kedua, merupakan tahap akhir karena replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir untuk melakukan pembelahan. Nah, di sini ada benang-benang halus sebagai kromatin. Lalu, bulatan yang di ujung atas ini sebagai sentrosom. Satu sentrosom itu memiliki 2 sentriol yang nantinya akan membentuk benang-benang spindle. Lalu warna hijau ini adalah selat inti berupa fragmen-fragmen yang masih menyatu. Dan yang terakhir, warna biru ini adalah nukleolus sebagai pembentuk subunit ribosom. Kita masuk ke dalam tahap pembelahan sel. Yang pertama ada tahap profase atau profase awal. Pada fase ini, selat inti mulai melebur menjadi fragmen-fragmen dan nukleolus tak terlihat lagi guys. Terdapat 4 kromosom diet yang diploid karena kromatin diet mengalami kondensasi sehingga menjadi agak tebal dan pendek dan disebut kromosom diet atau kromatid. Setiap kromatid memiliki sepasang kromosom monad yang membentuk benang-benang spindle yang memanjang dan mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tahap prometafase atau profase akhir. Pada tahap ini, nukleus telah melebur menjadi fragmen-fragmen terpisah di dalam sel. Kedua sentrosom telah berada di kutub yang berlawanan dan benang-benang spindle telah mengikat kromosom diet untuk ditarik ke bidang ekuator. Ujung-ujung benang sebenarnya tidak menyatu guys, hanya berbintik. Yang kedua adalah tahap metafase. Posisi 4 kromosom diet telah tersusun sejajar di bidang ekuator. Kedua sentrosom berada di kutub berlawanan yang membentuk benang-benang spindle yang berperan penting dalam mengarahkan kromosom diet menuju ke bidang ekuator. Yang ketiga adalah tahap anafase. Pada tahap ini ditandai dengan adanya 4 kromosom diet yang mulai berpisah menjadi 4 kromosom monad dan benang-benang spindle menarik menuju kutub yang berlawanan. Sebenarnya pemisahan kromosom diet akibat benang-benang spindle yang mulai memendek dan membuat bentuk sel memanjang. Dan tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Diiringi dengan pembagian sitoplasma yang disebut juga sebagai sitokinesis. Kromosom-kromosom monad dengan sentrosom sudah berada di kutub yang berlawanan. Fragmen inti pada masing-masing wilayah mulai disusun kembali atau dirangkai kembali. Dan benang-benang spindle sudah tidak kelihatan guys. Kromosom monad pada masing-masing wilayah kutub menjadi kromatin kembali. Ada filamin aktin dan miosin pada pertengahan sel yang muncul sehingga nanti akan membagi sitoplasma sel menjadi 2 sel anakan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Thank you.